warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya Iqbal Habibullah Rendi. Saya akan menjelaskan tentang ikhtiar dalam pendidikan. Di sini saya menggunakan buku reaktualisasi paradigma pendidikan Islam. Nah, berikut bukunya. Di sini sebelum itu, secara sederhana, ikhtiar bisa dikatakan sebagai usaha lahiriah yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tujuan. Seorang perlu bergerak untuk bisa mencapai apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Dapat diimajinasikan saat orang tidak bisa bekerja, maka tidak ada uang yang bisa dipakai belanja kebutuhan dapur dan lain-lain. Pada akhirnya akan kelaparan dan kemudian meninggal karena tidak berikhtiar untuk mencari uang tadi. Nah, lanjut. Sehingga dengan analogi yang bisa dipahami tersebut bahwa setiap orang untuk mencapai keinginan yang bisa memenuhi kebutuhan wajib tersebut yaitu dengan berikhtiar. Tidak cukup hanya tidur santai dalam rumah dan semua kebutuhannya terpenuhi atau impiannya tercapai. Di dunia ini tidak ada konsepnya yang seperti itu. Nah, kecuali dari golongan keluarga kaya ya, mungkin bisa leyeh-leyeh di dalam kamar dan GoFood atau mempunyai ART ya di rumah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, KBBI, makna ikhtiar adalah alat syarat untuk mencapai maksud. Arti ikhtiar juga dapat dimaknai sebagai daya upaya. Secara umum, arti ikhtiar adalah sikap seorang muslim mengerahkan segala kemampuannya. Nah, hal ini membuat seorang terhindar dari sikap putus asa dan mudah menyerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan sebagai salah suatu gejala kehidupan tidak dapat dilepaskan dari seluruh gejala kehidupan sosial lainnya, termasuk apalagi kebudayaan. Hubungan timbal balik, saling bergantung dan saling menentukan antara keduanya merupakan kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri ya. Karena yang terpenting adalah bagaimana memfungsikan pendidikan Islam sebagai formulasi untuk memelihara, mentransformasikan dan mengembangkan serta merekayasa kebudayaan dan masyarakat yang bermoral Islam. Lalu selain itu, pendidikan yang Islam yang dilandasi oleh konsep manusia menurut Al-Quran harus mencerminkan oleh konsep menurut Al-Quran harus mencerminkan visi objektif mengenai realitas kekinian dan definitif tentang realitas ideal masa depan. Tentu saja untuk mengintegrasikan semua nilai itu dalam substansi pendidikan Islam diperlukan upaya lebih nyata untuk mendeskripsikannya dalam tujuan pendidikan Islam. Di sini apa hubungannya ikhtiar di dalam pendidikan Islam itu? Jadi dalam buku ini yang saya baca, kita tidak dapat menghindari diri dari keharusan untuk berbicara tentang tujuan hidup manusia. Sebab seperti yang diungkapkan oleh Hasan Langgunung, pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan manusia untuk kelanjutan hidupnya. Survive bahasanya lah. Baik dalam pengertian sebagai upaya masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya, ataupun dalam pengembangan potensi yang ada pada individu agar dapat dipergunakan oleh dirinya sendiri dan seterusnya oleh masyarakat untuk menghadapi kendala lingkungan. Nah, seperti ini juga bisa kita maksud dalam pengertian ikhtiar sebelumnya yang saya telah jelaskan. Nah, itu definisinya itu dalam pendidikan ya untuk kita pahami. Jadi pendidikan itu bisa membuat kita
apa sih kendala-kendala yang ada dalam masalah masyarakat dan juga kendala untuk diri kita sendiri. Nah, itu kita harus berikhtiar. Jadi tidak mungkin kita jikalau kita tanpa adanya pendidikan tersebut, kita pasti bakalan kurang mengerti hal-hal yang perlu kita sajikan dalam berkehidupan. Dan menurut saya seperti itu ya yang saya baca dari buku ini. Tujuan pendidikan haruslah berpangkal pada tujuan hidup manusia. Lalu, apakah tujuan hidup manusia itu? Dari sejarah pun ya, menggambarkan bagaimana pergumulan ide tentang tujuan hidup manusia tidak pernah tuntas. Jadi, balik lagi ke manusia itu sendiri. Tujuan manusia, kita yang menentukan, bukan manusia-manusia lain. Tapi manusia itu ya sama-sama manusia, cuman kalau misalnya kita mematok suatu tujuan manusia dengan tujuan manusia yang lain, itu tidak bisa. Jadi tujuan hidup manusia ya tergantung dari manusianya tersebut. Mungkin ada yang hanya tujuan hidupnya sederhana ataupun tujuan hidupnya akan menjadi presiden dan hal yang simpel lah, jadi manusia yang bermanfaat dunia wal akhirat lah. Itu menurut saya definisi tujuan manusia yang paling common lah, umum. Jadi menurut saya juga tujuan hidup manusia menurut Islam itu tidak bisa dilepaskan dari ideologi Islam tentang manusia itu selaku Abdullah dan Khalifullah dalam makna akumulatif, yaitu penjawantahan kedua ideologi tersebut akan melahirkan keberadaan manusia yang sempurna. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.